القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، شكرا يا رباه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak yang tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Dengan nikmat tersebut kita alhamdulillah bisa berkumpul di masjid ini pada malam hari ini, pada majlis yang mulia ini insyaallah, sebab yang merupakan salah satu di antara majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dicari oleh para malaikat. Ya, majelis yang diturunkan kepadanya ketenangan, diturunkan di dalamnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang orang-orang yang berada di dalamnya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi ya jemaah. Kalau kita dengar disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus berselawat kepada beliau. Berselawat bukan di dalam hati, tetapi diucapkan dengan bibir kita. Tidak harus keluar suara kita, tapi kita mengucapkannya. Ya, kita mengucapkan ketika disebut nama Muhammad atau disebut Rasulullah, Nabiullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ya. Jangan diam-diam saja. Ya, dan diucapkan dengan lisan ya, sebab namanya bacaan diucapkan dengan lisan ya. Ini ada istitrat sedikit ya. Biasa sebagian kita sholat sir, sholat zuhur, sholat asar tidak dikeraskan ya. Kadang-kadang orang membacanya di dalam hati. Jadi dia sholat cuma Allahu Akbar. Ya. Sebenarnya itu harus diucapkan. Ya, kita mengucapkannya, bukan membaca di dalam hati, tapi dia diucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sholat, sahabat mengetahui bahwasanya beliau membaca, bahwasanya beliau qomat kamit mulut beliau karena janggutnya bergerak-gerak kelihatan dari belakang. Maka demikianlah kita ketika mendengar nama Rasulullah kita mengucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau mengucap Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan sejenisnya. Baiklah. Ini sekedar mengingatkan saja ya, karena kadang-kadang kita keasikan sampai salawatnya lupa ya. Karena keutamanya besar. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Ya. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah, padaku kata beliau alaihi salatu wassalam, dengan satu kali salawat
maka Allah bersalawat kepadanya dengan 10 kali salawat. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kita mendoakan beliau mendapatkan keselamatan, kesejahteraan. Kalau Allah bersalawat kepada kita, bukan lagi Allah berdoa, karena Allah tujuan doa. Allah adalah tujuan doa. Allah jika bersalawat kepada hambanya, dia memberikan kebaikan, keselamatan, ya, keamanan kepada hambanya. 10 kali lipat daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari sisi ancaman tentu kita takut. Rasul mengatakan, "Raghima anfu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Merugilah seorang yang disebut namaku di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani fillahi jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi dalam salat kita dengarkan bacaan imam kita, ya, karena saya tentu tidak bisa melanjutkan materinya Ustaz Yusran, ya, karena saya didadak untuk menggantikan beliau. Jadi kita berbicara saja tentang apa yang kita dengarkan dalam salat tadi, ya. Surat apa yang kita dengarkan tadi dalam salat maghrib? Surat Al-Fatih, ya, akhir dari surat Al-Fatih. Di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sifat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau pada akhir ayat dari surat Al-Fatih ini. Dan sebelumnya Allah menyebutkan tentang tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun, sebelumnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan membawa din yang hak untuk dimenangkannya di atas segala agama yang ada, di atas segala din yang ada. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Potongan awal dari ayat ini diulang beberapa kali dalam Al-Quran, ya, disebutkan dalam 3 ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Ini disebutkan dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk, wadin al-haq, dan agama kebenaran. Untuk apa Rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa petunjuk dan agama kebenaran ini? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dimenangkannya di atas segala din yang ada. Din sendiri, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak hanya bermakna agama dalam artian keyakinan akan sembahan tertentu. Ya, sebab agama-agama ini dibedakan karena keyakinannya akan sembahannya, kan gitu. Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan, sebagai satu-satunya tujuan dari setiap ibadah. Nasrani juga mengakui Allah sebagai sembahan, tetapi ada sembahan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka memiliki 3 sembahan. Yahudi juga seperti itu. Mereka juga memiliki keyakinan kepada Allah sebagai sembahan, tapi mereka juga meyakini Allah memiliki anak. Ya. Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-Masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair adalah anak Allah, dan orang Yahudi mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Itu yang membedakan mereka dengan Islam. Meskipun mereka meyakini Allah, tetapi mereka
meyakini juga Allah memiliki syarikat. Ya, Allah memiliki serikat. Artinya dia sama dengan Allah. Nah, ini yang perbedaan yang sangat esensi. Agama-agama yang lain yang bukan agama samawiyah, ya macam-macam. Mereka punya sembahan-sembahan ya, disebut dengan dewa-dewa atau apalah namanya, ya. Yang jumlahnya juga bermacam-macam. Jumlahnya juga bermacam-macam. Sampai ada yang menyembah api seperti Majusi. Ini din yang terkait dengan keyakinan. Din sendiri tidak cuma terkait dengan masalah keyakinan seperti din, ini lebih luas. Ya, bukan hanya agama, bukan hanya keyakinan berketuhanan yang dicakup oleh din. Sebab Islam sebagai sebuah dinul Islam bukan hanya keyakinan berketuhanan. Islam bukan hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan, sebagai satu-satunya tujuan ibadah. Tapi Islam adalah merupakan agama yang sempurna. Agama yang lengkap dan sempurna, yang dengan seluruh ajarannya disebut sebagai sebuah din. Ya. Dia mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, bahkan manusia dengan alam sekitarnya. Itulah Islam sebagai sebuah din. Karena itu din bukan hanya sekedar keyakinan berketuhanan. Karena itu semua ideologi yang ada di dunia ini, semua sistem yang diberlakukan di dunia ini yang di luar daripada Islam, berbeda dengan Islam, semuanya itu adalah din. Semuanya adalah din. Demokrasi misalnya adalah sebuah din. Dia adalah sebuah din yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat dunia saat ini sebagai jalan yang terbaik. Ya. Maka demokrasi meskipun dia bukan sebuah keyakinan akan satu Tuhan atau beberapa Tuhan, tapi dia adalah sebuah din, dia adalah sebuah sistem. Ya, yang diyakini oleh kebanyakan manusia sebagai din yang terbaik. Tentu kita tidak sedang berbicara apakah boleh hukumnya kita ikut dalam demokrasi. Ini tentu ada pembahasannya tersendiri. Tapi kita bicara tentang demokrasi secara lidatihi, ya. Demokrasi lidatihi yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, atau kebenaran itu adalah apa yang disuarakan oleh mayoritas. Demokrasi dalam artian seperti ini adalah sebuah din yang tentu bertentangan dengan Islam. Ya. Itu kalau nanti kita bicara terkait dengan pemilu dan segala macam, ini pembahasannya berbeda, ya. Dan mungkin antum sudah biasa mendengar ada yang namanya hukum darurat, ya, ada namanya maslahat yang diutamakan atau kemudaratan yang ingin ditolak yang bisa menyebabkan kita keluar dari hukum asal. Ya, bisa membolehkan kita keluar dari hukum asal ketika kita dipaksa untuk masuk dalam din, dalam sistem tersebut yang jika kita tidak masuk di dalamnya kita akan kehilangan kesempatan memperbaiki keadaan umat, maka terpaksa kaum muslimin terpaksa harus ikut di dalamnya agar mereka tidak dipimpin oleh orang kafir. Ya, sebab kalau semua kaum muslimin tidak mau ikut misalnya dalam pemilu, tentu pastilah orang kafir yang akan pimpin kita. Kalaupun dia Islam yang membenci Islam, gitu. Islam yang tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Islam. Dari sisi ini kemudian difatwakan oleh para ulama Islam di seluruh dunia bolehnya kaum muslimin masuk dalam apa yang dikatakan orang pesta demokrasi demi untuk menolak kemudaratan, ya, dan mengambil yang lebih maslahat bagi kaum muslimin. Itu hukumnya, ya, hukum dengan melihat segala sisi. Karena sesuatu itu bisa berubah hukumnya dengan sebab yang lain. Ada hukum asal, ada hukum yang kemudian berubah dengan sebab yang lain. Contoh misalnya seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab, ya, boleh menikahi perempuan ahli kitab. Itu hukum asalnya. Tapi kalau kita melihat seorang laki-laki muslim yang lemah imannya ingin menikahi seorang perempuan ahli kitab yang misionaris, apa kita mengatakan silakan, fadhal, Islam membolehkan? Tidak, di sini ada kemudaratan yang harus ditolak. Ya. Ada madarat yang harus ditolak. Meskipun hukum asalnya dia boleh seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab, tapi dalam keadaan seperti ini, kasus ini lidatihi, ketika seorang laki-laki muslim lemah iman akan menikah seorang perempuan ahli kitab yang misionaris, maka yaghlib 'ala dhann, artinya kita bisa memprediksi kemungkinan besar laki-laki ini akan dikalahkan oleh istrinya.
dan dia bisa masuk ke dalam agama Kristen. Maka kita harus memfatwakan Anda haram menikah dengan perempuan ahli kitab dalam kondisi seperti itu. Itu namanya keluar dari hukum asal. Jadi ada hukum asal, ada yang keluar dari hukum asal. Kita terlalu jauh mengembang, kita kembali kepada materi kita, din. Ya. Ini sekedar contoh-contoh untuk memperjelas bahwa din itu bukan cuma sekedar keyakinan berketuhanan. Sebab Islam sebagai sebuah din adalah agama yang lengkap. Ya, maka tadi saya akan contoh, demokrasi adalah din yang harus kita kalahkan. Sistem demokrasi harus kita kalahkan. Ya, Islam harus menghilangkan itu. Islam harus menang, tadi dikatakan oleh Allah, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Sekarang kita memang dalam keadaan lemah. Tapi kita harus bercita-cita untuk mengalahkan sistem tersebut. Semua din yang bukan Islam harus dikalahkan oleh Islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama kebenaran untuk dimenangkannya di atas segala din yang ada, di atas segala din yang ada. Nah, inilah salah satu tujuan, ya, salah satu tujuan besar diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu tujuan besar untuk memperjuangkan Islam. Seluruh ajaran Islam sebagai sebuah akidah yang hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan, satu-satunya tujuan ibadah. Islam sebagai agama yang memiliki hukum-hukum yang harus diterapkan, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara. Ya. Islam yang memiliki aturan dalam segala bidang, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam berbagai bidang. Ini semua adalah bagian dari ajaran dinul Islam yang harus dimenangkan di atas segala din yang ada. Itu adalah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tugas orang-orang yang mengikuti beliau. Karena itu setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Ya. Seakan-akan dia merupakan satu isyarat bahwa orang-orang yang akan memperjuangkan din ini untuk mengalahkan segala din yang ada harus memiliki sifat-sifat seperti ini. Muhammadun Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Keras tidak berarti asal ketemu orang kafir dipukul. Ya. Tidak semata-mata seperti itu terjemahannya. Ya. Ada orang bilang halal darahnya, di mana-mana dihalalkan darahnya. Betul, hukum asalnya halal darahnya. Ya. Itu pun kalau kafir harbi, ya, sebab kafir juga bermacam-macam nanti jenisnya. Ya, ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad. Ini memiliki hukum yang berbeda. Ada kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan dia membayar jizyah. Ya, maka dia memiliki hak sosial yang sama dengan kaum muslimin. Ya, tapi dalam masalah peribadatan dia tidak boleh menampakkan ibadahnya. Dia tidak boleh membangun tempat ibadahnya. Dia silakan beribadah sendiri di rumahnya. Kafir zimmi. Ada kafir harbi, ini kafir yang mengumumkan perang dengan kaum muslimin. Ini yang halal darahnya. Yang halal darahnya adalah kafir harbi. Ada kafir musta'man, orang kafir yang asalnya dia kafir harbi tapi dia masuk ke negeri Islam. Ada seorang dari kaum muslimin menjamin keamanannya. Ini maka dia menjadi aman. Siapapun dari kaum muslimin, bahkan budak sekalipun, kalau dia muslim, dia boleh jamin keamanan seorang kafir yang masuk ke negeri Islam dan tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Perjanjian damai misalnya selama 5 tahun, maka selama perjanjian masih berlangsung, dia tidak boleh ini kafir ada bermacam-macam jenisnya. Tidak syiddah ini memiliki makna yang luas. Tidak berarti setiap ketemu orang kafir harus disakiti. Ya. Tapi dia seorang muslim yang memiliki sikap tegas kepada orang kafir. Dia tegas kepada orang kafir, tegas kepada kekafiran.
Ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan Nabi Ibrahim dan kaumnya. Ya, tentang Nabi Ibrahim dan kaumnya, di mana beliau dan kaumnya menyatakan kepada orang-orang kafir, ya, kafarna bikum, kami kafir kepada kalian, wa bima ta'buduna min dunillah, ya, dan kafir kepada apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengkafiri, mengingkari, ya, kita mengingkari orang-orang kafir dan bentuk kekafiran mereka, penyembahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak, ya, wa bada bainana wa bainakum al-adawah. Nampak antara kita dengan mereka ada permusuhan, tidak ada persaudaraan. Jadi orang Islam tidak merasa bersaudara dengan orang kafir. Ini ada bentuk-bentuk asyidda alal kufar. Ya. Ada ketegasan sikap kepada orang kafir bahwa, ya, jangan kena kita mau berlemah lembut kemudian seakan-akan menganggap dia sebagai saudara kita. Maka hubungan antara kita dengan mereka hanya sekedar hubungan kekerabatan. Ya. Disuruh berbuat baik, tetap berbuat baik kepada orang tua misalnya ketika mereka memaksa anaknya untuk musyrik. Ihsan bukan karena agama mereka, tapi karena dia adalah orang tua kita. Ya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Andaikan kedua orang tua memaksa engkau untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah engkau mentaati keduanya, tapi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Itu kerabat kita, apalagi kalau bukan kerabat kita, maka tidak ada persaudaraan. Maka dalam hal waris mewarisi misalnya, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian pula orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Putus. Ya. Nah, seperti itu. Apa yang kita bahas ini? Ya, jadi asyidda, asyidda 'alal kufar ruhamau bainahum. Tadi kita angkat contoh tentang Nabi Ibrahim, ya. In qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha ila yaumil qiyamah hatta tu'minu billahi wahdah. Ini tentang Nabi Ibrahim. Ini contoh bagaimana yang namanya asyidda 'alal kufar itu. Ya, bagaimana syiddah terhadap orang kafir adalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan kaumnya. In qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kalian, tidak ada hubungan di antara kita. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada orang kafirnya berlepas diri, dan kepada bentuk penyembahannya, bentuk kekafirannya kita berlepas diri. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, dan telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian abadan, untuk selama-lamanya. Kapan baru berhenti permusuhan dan kebencian? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya beriman kepada Allah satu-satunya. Di sana baru kita bersaudara. Ya. Kalau Anda sudah beriman kepada Allah satu-satunya, tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam dengan sempurna, maka kita bersaudara. Ini dia ketegasan, asyidda, ya. Tidak merasa bersaudara dengan orang kafir, berlepas diri dari orang-orang kafir, tidak ada hubungan, ya, kasih sayang, cinta dan kasih sayang dengan orang-orang kafir, mengingkari peribadatan mereka, mengingkari kekafiran mereka, dan memelihara dalam diri kita kewaspadaan dalam bentuk apa? Permusuhan dan kebencian. Sebab mereka juga kepada kita seperti itu. Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
dan tidak akan pernah ridho kepada kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti benci kita. Ya, bahkan mereka ingin memerangi kita, membunuh kita atau mengeluarkan kita dari agama kita sekiranya mereka mampu. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka akan senantiasa memerangi kalian, qital. Qital itu perang dengan senjata. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka akan senantiasa memerangi kalian dengan senjata. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai mereka mampu mengeluarkan kalian dari agama kalian. Jadi mereka memerangi kita dengan tujuan agar kita keluar dari agama kita, agar kita meninggalkan keislaman kita. Wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan dari orang-orang kafir, kata Allah, amat sangat ingin. Wadda, mereka sangat ingin. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kebanyakan katsir min ahli kitab, banyak dari ahli kitab ingin seandainya mereka keluarkan kalian dari agama kalian. Ya, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka mengkafirkan kalian setelah kalian beriman. Mengapa? Hasadan min 'indi anfusihim, karena kedengkian yang terdapat dalam diri mereka. Ini Allah sudah jelaskan bagaimana isi hati orang kafir kepada kita. Jadi jangan tertipu dengan senyum mereka, dengan propaganda mereka, dengan manis mulut mereka. Dalam hati mereka tersimpan kebencian yang amat sangat kepada orang-orang beriman. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah nyata permusuhan, kebencian. Telah nyata kebencian di mulut-mulut mereka, dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka lebih besar. Kebencian yang tersembunyi dalam hati mereka, dalam hati orang-orang kafir terhadap orang Islam, lebih besar dari kebencian yang mampu mereka ungkapkan dengan lisan mereka. Ayat-ayat yang sangat banyak yang menjelaskan tentang isi hati orang kafir kepada orang Islam. Ya, itu isi hati mereka. Ya. Kita tuh tidak akan tahu isi hati manusia, tapi Allah sudah beritakan kita, itulah isi hati orang kafir. Yang andaikan mereka mampu ungkapkan kebencian kepada Islam dengan lisan mereka, maka yang tersembunyi dalam hati mereka jauh lebih besar dari apa yang mampu mereka ungkapkan dengan lisan mereka. Karena itu kaum muslimin harus waspada. Jangan tertipu dengan manis mulut orang-orang kafir. Ya. Jangan tertipu dengan sikap baik orang-orang kafir. Karena sesungguhnya mereka menyimpan kebencian dan permusuhan terhadap kaum muslimin. Itulah sebabnya kita suruh tegas pada orang-orang kafir. Kita waspada. Di hati kita tidak ada rasa persaudaraan kepada orang kafir. Meskipun Islam tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir. Bedakan antara berbuat baik pada seseorang dengan cinta, kasih sayang dan persaudaraan. Beda. Kita bisa berbuat baik pada musuh kita. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi berbuat baik kepada Richard, ya, si hati singa yang sedang sakit diobati. Padahal itu musuhnya. Berbuat baik pada orang kafir boleh. Tapi tidak didasari karena kecintaan dan persaudaraan. Kalau antum punya tetangga orang kafir miskin yang hampir mati kelaparan, antum berkelebihan, kasih dia beras, kasih dia lauk, kasih makan dia, kasih dia uang. Itu ajaran Islam, perbuatan baik. Ya. Berbuat baik pada orang kafir yang tidak menunjukkan permusuhan boleh saja. Meskipun dalam hati mereka pasti ada permusuhan, tapi mereka tidak tunjukkan. Boleh kita berbuat baik pada mereka, tapi tidak atas dasar cinta dan kasih sayang atau persaudaraan, tidak. Tapi atas dasar karena Islam memerintahkan kita berbuat baik pada setiap orang. Ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Boleh kita berbuat baik kepada mereka. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kita karena agama kita dan tidak mengusir kita dari kampung kita, silakan berbuat baik kepada mereka, kata Allah. Berbuat adil, wajib. Tapi tidak atas dasar kecintaan dan kasih sayang dan persaudaraan, tidak. Tapi atas dasar diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedakan
antara cinta, kasih sayang persaudaraan dengan berbuat baik kepada orang kafir. Artinya, sikap tegas kita, kebencian kita kepada orang kafir, kepada kekafiran tidak harus ditunjukkan dengan sikap kasar. Berarti saya katakan tidak bermakna asal itu orang kafir dipukul, tidak. Ya. Tidak bermakna demikian. Tapi dia dalam sikap, dalam hati kita, ya, seperti yang dikatakan dalam tentang sikap Nabi Ibrahim dan kaumnya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah nyata antara kami dan kalian kebencian dan permusuhan untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Ini namanya kewaspadaan. Kita waspada. Tetap permusuhan kita jaga di hati kita, tetapi kita tetap berbuat baik selama mereka tidak menunjukkan permusuhannya. Ya, selama mereka tidak memerangi kita karena agama kita, tidak berupaya mengeluarkan kita dari negeri kita, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Dan mudah-mudahan itu merupakan salah satu jalan dakwah untuk menarik mereka kepada Islam. Itulah asyidda 'alal kuffar. Asyidda 'alal kuffar. Ya. Ketika harus asyidda itu diwujudkan dalam bentuk sikap, diwujudkan dalam bentuk sikap. Ya. Dalam perang, dalam perselisihan yang jelas, ini memang harus. Ketika ada perang, ada jihad, ya. Bentuk asyiddanya jelas. Ya. Dalam keadaan aman dan damai mereka tidak tampakkan permusuhan. Bentuk asyiddanya adalah keyakinan dalam diri kita dan kewaspadaan yang tetap ada dalam hati kita. Sesuai dengan keadaannya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir, tetapi mereka sangat kasih di antara mereka. Ruhama bainahum. Ada ukhuwah yang kuat di antara mereka. Ada persaudaraan yang sangat kuat di antara mereka. Ada ukhuwah Islamiyah yang sangat erat di antara mereka. Dan ini merupakan salah satu modal kekuatan kaum muslimin untuk bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak bercerai-berai, tidak berpecah. Tapi mereka bersatu di atas kebenaran, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa mentolerir perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip di antara mereka. Sebab bersatu dalam artian semua sama, tanpa ada perbedaan itu tidak mungkin. Pasti ada perbedaan. Di zaman sahabat aja ada perbedaan, tapi tidak menyebabkan mereka berpecah. Ya. Ini perbedaan yang bisa kita tolerir, yang tidak boleh memecahkan persatuan kita. Ini adalah salah satu modal kemenangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Adanya ukhuwah yang kuat. Persaudaraan yang kuat di antara orang-orang yang beriman. Tidak mudah konflik di antara orang-orang beriman. Tidak mudah pecah hati di antara orang-orang beriman. Karena itu banyak sekali ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertujuan untuk memperkuat ukhuwah di antara kita. Banyak sekali ajaran Islam dalam masalah akhlak pergaulan yang tujuannya adalah untuk mempererat ukhuwah di antara kaum muslimin. Salam saja misalnya salah satu contoh. Saling memberi salam. Ya. Saling memberi salam ini merupakan salah satu sarana untuk memperkuat persaudaraan. Makanya ketika ada dua orang yang berselisih sehingga mereka ada sedikit saling membelakangi, kata Rasulullah, siapa yang lebih afdal? Alladzi yabda'u bisalam. Ya. Ketika dua orang muslim berselisih, bertengkar sehingga mereka berbelakangan, bermusuhan, harus dia dipersatukan. Dan kata Nabi yang lebih baik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu memberi salam kepada saudaranya. Karena salam itu mengikat hati. Salam adalah doa keselamatan bagi saudara kita. Kalau itu ketika kita mengucapkan salam juga seharusnya diikuti dengan apa? Diikuti dengan hati gitu ya. Assalamualaikum. Kita betul-betul memang semoga engkau selamat wahai saudaraku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selamat mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul melahirkan kecintaan. Ucapan salam yang kita ucapkan dengan hati kita mengikuti makna dari ucapan salam yang kita sampaikan, itu akan memperkuat persaudaraan. Dan banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang lainnya yang tidak bisa kita rinci satu persatu, yang tujuannya adalah menguatkan ukhuwah persaudaraan antara orang-orang yang beriman.
tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka ruku dan sujud mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya. Ini sifat yang lain. Selain sifat mereka yang keras kepada orang kafir, yang tegas pada orang-orang kafir, ukhuwah yang kuat di antara mereka adalah ahli-ahli ibadah. Mereka adalah orang yang sangat kuat beribadah, sehingga digambarkan kaum muslimin itu ibarat fursanun bin nahar wa ruhbanun bil lail. Ya. Ketika Heraklius mengirim seorang mata-mata untuk mengintai keadaan kaum muslimin yang akan berperang dengan pasukan Romawi. Mata-mata ini berhasil menyusup dan tinggal 3 hari 3 malam di camp kaum muslimin. Kemudian dia menyusup keluar. Dia melapor kepada Heraklius. Katanya, apa yang kau dapatkan? Apa yang kau lihat di sana? Katanya, saya melihat satu kaum yang tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Sudah bisa diprediksi, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Mengapa? Karena mereka adalah penunggang-penunggang kuda yang hebat di waktu siang, dan mereka ibarat rahib-rahib kita di waktu malam. Ibarat ahli-ahli ibadah kita di waktu malam. Malamnya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi paginya tidak ngantuk. Kalau kita mungkin malam ibadah, pagi sudah ngantuk. Ya. Mereka beribadah di waktu malam, namun mereka kuat di waktu siang. Itulah kaum muslimin. Fursanun bin nahar wa ruhbanun bil lail. Penunggang kuda yang sangat hebat, yang cekatan, yang berani, yang kuat di waktu siang. Dan mereka tekun beribadah kepada Rabbnya di waktu malam. Tarahum ruk'an sujadan. Mereka ahli ibadah yang ikhlas, bukan yang riya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang hanya mengharapkan karunia Allah, pahala Allah. Ini juga dalilnya kita beribadah karena mengharapkan pahala. Orang biasa bilang jangan beribadah karena mengharapkan pahala. Ini dalilnya jelas. Karena itu tidak menafikan keikhlasan. Ya, tidak menafikan keikhlasan. Orang beribadah karena Allah, ya artinya karena mengharapkan pahala Allah gitu. Karena adalah perintah Allah, mengharapkan pahala Allah, ingin masuk surga, itu artinya ikhlas semua. Ini salah satu dalilnya. Yabtaghuna fadlan. Mereka mengharapkan karunia, fadl, berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan pada orang yang beribadah kepadanya. Waridwana, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Ada tanda di wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Para ulama menafsirkan, ya ini bukan jidat kita yang belang karena banyak sujud, tidak. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan adalah cahaya di wajah orang-orang yang rajin beribadah. Allah memberikan cahaya pada wajah mereka. Ya. Wajah mereka enak dipandang gitu, ya. Teduh, cerah. Ada terasa, ya. Ketika kita memandang wajah orang-orang yang ahli beribadah, yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dahulu para ulama, banyak orang yang datang ke majelis para ulama di mana mereka mungkin tidak bisa mendengarkan ceramahnya. Majelis Imam Ahmad disebutkan dihadiri oleh 5.000 orang pendengar. Antum di sini paling 1.000 paling. Ya, mungkin tidak cukup 1.000. Imam Ahmad di zaman belum ada pengeras suara, majelisnya dihadiri oleh 5.000 orang. Di zaman tidak ada pengeras suara. Kira-kira yang dengar berapa orang? Sekarang kita kalau tidak pakai pengeras suara, mungkin yang di belakang sudah tidak dengar suara saya. Ya. Sementara jumlah kita mungkin paling banyak 1.000. Bagaimana kalau 5.000 orang yang hadir? Kenapa mereka hadir di majelis para ulama? Sementara mereka juga tidak dengar apa yang disampaikan para ulama. Mengapa? Karena memandang wajah ulama ada kenikmatan, ada motivasi. Melihat akhlaknya, melihat ya keteduhannya, melihat ketenangannya, melihat adabnya dalam majelisnya, sudah bisa memberikan pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikannya. Ya. Jadi kalau 5.000 orang yang hadir, paling-paling mungkin 500 orang yang dengar. Sisanya hadir untuk melihat adabnya Imam Ahmad, melihat akhlaknya Imam Ahmad. Ya. Mereka termotivasi dengan sekedar melihat Imam Ahmad. Ibnu Qayyim mengatakan kalau kami lagi lemah-lemah iman, kami hadir di majelis Ibnu Taimiyah, begitu kami melihat wajahnya ada semangat lagi. Begitu cahaya yang Allah berikan di wajah orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pengaruh, ya. Ada pengaruh pada orang yang memandangnya. Selama orang itu tidak memusuhinya tentu saja, ya. Ada pengaruh. Itulah dia bekas-bekas sujud di wajah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri. Hadirin berbahagia, ciri-ciri orang-orang yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan semua din yang ada. Mengalahkan semua agama yang ada, semua ideologi yang ada, semua sistem yang ada, semua hukum yang ada. Bukan orang yang sembarangan. Bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang berkualitas. Kualitas dalam ukhuwah di antara mereka, kualitas dalam sikap mereka kepada orang-orang kafir. Ya. Yang tahu apa yang harus mereka lakukan pada saat yang tepat, ya, bukan serampangan. Orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhannya dengan ikhlas, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terlihat asarnya pada wajah-wajah mereka. Sifat-sifat ini ikhwan sekalian, hadirin yang berbahagia, tentu tidak mudah kita dapatkan. Tidak mudah kita dapatkan. Ya. Dia tidak semudah membalik telapak tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah sahabat-sahabat sehingga menjadi orang-orang seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Berapa tahun lamanya? Berapa tahun lamanya beliau mendidik para sahabat, membina para sahabat, mentarbiyah para sahabat. Ini membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Abu Bakar tidak menjadi seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang kita kenal dalam sehari semalam, tidak. Umar bin Khattab tidak menjadi seperti Umar yang kita kenal radhiyallahu anhu dalam sehari semalam, tidak. Mereka menjadi orang-orang seperti yang mereka kenal, seperti yang kita kenal, dengan keutamaan mereka, dengan ibadah mereka, dengan pengorbanan mereka, dengan jihad mereka, dengan dakwah mereka, dengan ilmu mereka, dengan kepemimpinan mereka, dengan segenap kelebihan yang ada pada diri mereka itu melalui waktu yang panjang, melalui proses yang panjang disebut tarbiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para sahabat. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Beliau bacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Beliau sucikan jiwa mereka dari kesyirikan, dari kecintaan kepada dunia yang berlebihan, dari segala penyakit hati, dari sombong, dari iri dengki, tazkiyatun nafs. Lalu kemudian membekali mereka dengan ilmu, dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prosesnya, ikhwan sekalian. Bukan sesuatu yang mudah, ya. Iman yang seperti ini tidak didapatkan dengan hanya berangan-angan, berkhayal. Bukan hanya berkhayal. Saya berkhayal, saya bermimpi, saya ingin bisa bangun tiap malam salat tahajud. Saya ingin bisa berdakwah sampai dimanapun, ke seluruh pelosok saya ingin berdakwah. Tapi cuma angan-angan saja. Laisal imanu bitamanni. Ya. Kata Hasan Basri, iman bukan cuma sekedar angan-angan. Ya. Jangan cuma angan-angan saja. Oh, saya akan begini, saya akan begini, saya ingin begini, saya ingin. Tapi apa yang Anda lakukan? Apakah Anda memproses diri Anda untuk menjadi orang yang mampu melakukan apa yang Anda angan-angankan? Apa yang Anda cita-citakan? Semua orang bisa bercita-cita. Semua anak kecil bisa bercita-cita jadi penerbang, bercita-cita jadi dokter. Tapi apa yang dia lakukan untuk menggapai cita-citanya? Harus ada usaha. Maka setiap kita bercita-cita menjadi orang alim, menjadi dai, ya, menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kita lakukan untuk menjadi seorang alim? Innamal ilmu lita'allum. Apa yang kita lakukan untuk menjadi seorang yang berakhlak? Innamal hilmu bittahallum. Apa yang kita lakukan agar bisa menjadi seorang dai yang berkualitas? Apa yang kita lakukan? Dia harus mentarbiyah dirinya atau ditarbiyah oleh orang lain. Dia harus menjalani sebuah proses yang akan meningkatkan kualitasnya sedikit demi sedikit. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para sahabat. Sehingga lahirlah mereka menjadi orang-orang yang berkualitas seperti yang disebutkan ciri-ciri mereka, yang kemudian memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas segala agama yang ada, di atas segala din yang ada.
Ini yang harus kita lakukan. Ta'lim adalah merupakan salah satu bagian dari tarbiyah. Kadang-kadang yang bertanya, Ustaz, apa bedanya tarbiyah dengan ta'lim? Saya bilang sama saja. Tidak beda tarbiyah dengan ta'lim. Tapi ta'lim merupakan salah satu bagian dari tarbiyah. Tarbiyah itu luas. Tarbiyah itu luas. Tarbiyah adalah proses pembinaan seseorang. Seorang objek binaan dari satu keadaan meningkat menjadi keadaan yang lebih baik hingga mencapai tingkatan kesempurnaan. Itulah dia tarbiyah. Ya. Hamlu syai'i ila haddil kamali syai'an fa syai'an. Membawa sesuatu untuk mencapai titik kesempurnaan yang kita inginkan, tujuan yang kita inginkan, sedikit demi sedikit. Dan ini banyak perlakuan di dalamnya, dalam tarbiyah itu. Salah satunya adalah ta'lim. Salah satu proses tarbiyah adalah ta'lim. Tapi apakah ta'lim cukup? Tentu tidak cukup. Ada proses yang lain. Setidaknya dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan yatlu alaihim ayatihi. Itu yang pertama. Membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Ayat-ayat Allah harus bisa menyentuh jiwa kita, menyentuh diri kita. Kita harus tersentuh dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa membaca ayat Allah, mendengarkan ayat Allah dengan sentuhan, kita memahami ayat ketika dibacakan kepada kita, ada getaran, ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika disebut nama Allah, takut hati mereka, bergetar hati mereka. Ketika dibacakan ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Ini proses awal dengan pembacaan. Maka kita mulai dengan apa? Baca Quran dulu. Jangan menganggap remeh itu belajar baca Quran. Ada belajar dirosa, yang orang-orang tua belum tahu baca Quran, ikut dirosa. Yang muda pun bisa ikut dirosa. Atau belajar Iqra. Ya. Baca Quran dengan baik, mengikuti hukumnya. Pahami isinya. Ya. Hingga ada sentuhan di hati kita. Tazkiyah wa yuzakkihim. Ada latifah. Atau kata para Tuhan yang unik ya, ketika Nabi Ibrahim, ini sudah lewat waktu ya. Sudah cukup ya. Sedikit, selesaikan sedikit ya. Karena waktu Isya kan afdalnya ditakhirkan sedikit. Ya, lagian kita juga di sini jamaah. Lagian saya juga jarang-jarang ketemu antum. Saya rindu dengan antum. Saya senang melihat wajah antum semua di sini, masya Allah. Mudah-mudahan menjadi gudang pahala saya. Ya. Karena kalau antum dengar, antum termotivasi dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan itu jadi catatan kebaikan bagi saya. Insyaallah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, bangkitkanlah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan diri mereka sendiri. Ini keturunannya, jadi Nabi Ibrahim berdoa itu siapa? Keturunannya nanti. Rabbana wab'ats fihim, utuslah di tengah-tengah mereka keturunanku ini rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan membacakan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, itu As-Sunnah, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Allah menjawab doa Nabi Ibrahim. Dan Allah mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ini kan jawaban. Dialah Allah yang telah mengutus kepada orang-orang yang ummi seorang rasul dari diri mereka sendiri. Ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Jadi Nabi Ibrahim minta tadi, ib'ats fihim rasulan minhum. Ini jawaban Allah. Ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Karena Nabi Ibrahim bilang yatlu alaihim ayatika. Allah jawab, yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim minta yang kedua apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru wa yuzakkihim, ya. Tapi jawaban Allah mendahulukan wa yuzakkihim, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Ini karena sebagian ulama menunjukkan pentingnya tazkiyatun nafs. Tazkiyat an-nafs. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam minta seorang rasul yang akan membacakan ayat Allah kepada keturunannya. Kemudian mengajarkan kepada mereka Quran dan hikmah, itu as-sunnah, dan mensucikan jiwa mereka. Allah jawab,
Allah telah mengutus seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat Allah dan mensucikan jiwa mereka dan kemudian mengajarkan kepada mereka kitab dan as-sunnah. Ini ikhwah sekalian, hati yang berbahagia, tarbiyah. Dari pembacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari tazkiyatun nafs. Jiwa harus disucikan. Dari kesyirikan, segala bentuk kesyirikan. Dari kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Dari segala penyakit-penyakit hati, riya, sombong, ujub, dengki, hasad. Harus dibersihkan semuanya. Dan kemudian ta'limul Qur'ani was sunnah, ta'lim. Ini adalah proses tarbiyah. Karena itu hati yang berbahagia, ta'lim adalah salah satu bagian dari tarbiyah. Ta'lim adalah salah satu bagian dari tarbiyah dan masih ada dimensi-dimensi tarbiyah yang lainnya yang bagi orang yang ingin menyempurnakan keislamannya, dia perlu menempuh semua dimensi tarbiyah ini. Dia perlu mengikuti semua dimensi tarbiyah. Ada tilawah Qur'annya, ada tazkiyatun nafsnya, dan ada ta'limul Qur'ani wa sunnahnya. Nah, karena itu kalau kita diajak, apalagi memang sudah ikut dalam halaqah-halaqah tarbiyah, mesti istiqomah di dalamnya. Ya, mesti istiqomah di dalamnya. Karena adalah proses untuk membentuk diri kita menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita masuk dalam barisan orang-orang yang siap untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, ya, yang akan dengannya Allah Subhanahu wa taala memenangkan agamanya ini di atas segala din yang ada. Saya kira sampai di sini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini.